Di sebuah hutan tropis yang rimbun di kaki Gunung Rinjani, hiduplah si kancil yang terkenal dengan kecerdikannya. Namun belakangan ini, ia merasa bosan karena tak ada lagi tantangan yang bisa mengasah otaknya. Setiap hari hanya diisi dengan kegiatan yang sama, membuat si kancil merindukan petualangan baru. Suatu pagi yang cerah, ketika kabut pelangi menyelimuti puncak Rinjani, seekor burung nuri tua bernama Embok Nara hinggap di dahan pohon dekat si kancil. Dengan suara serak namun penuh semangat, Embok Nara bercerita tentang sebuah tempat ajaib yang disebut kerajaan di ujung pelangi. Konon, kerajaan ini hanya akan muncul saat hati seekor makhluk benar-benar tulus. Mendengar cerita itu, mata si kancil langsung berbinar-binar. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk memulai petualangan baru yang ia dambakan. Tanpa pikir panjang, si kancil memutuskan untuk mencari kerajaan misterius tersebut. Dengan bekal keberanian dan kecerdikannya, ia pun memulai perjalanannya. Dalam perjalanannya yang penuh warna, si kancil bertemu dengan berbagai tokoh unik dari cerita rakyat lain. Pertama, ia berjumpa dengan Nyi Roro Kidul yang sedang menyamar sebagai penjual kelapa muda di tepi pantai. Nyi Roro yang cantik jelita memberi si kancil petunjuk arah menuju hutan bambu ajaib. Di hutan bambu itu, si kancil bertemu dengan seekor naga kecil dari Cina bernama Longlong. Naga mungil ini memiliki sisik berkilau namun anehnya takut air. Longlong bergabung dalam perjalanan si kancil, berharap bisa mengatasi ketakutannya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seekor kelinci putih dari Eropa yang bisa berbicara dalam banyak bahasa. Kelinci cerdas ini membantu mereka menerjemahkan petunjuk-petunjuk misterius yang mereka temui di sepanjang jalan. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Di tengah hutan, rombongan kecil ini harus menghadapi mak lampir, sosok menyeramkan yang ternyata sedang menguji ketulusan hati mereka. Mak lampir memberikan teka-teki penuh humor yang harus dipecahkan. Si kancil dan teman-temannya bekerja sama, saling membantu, dan akhirnya berhasil menjawab teka-teki tersebut dengan tawa riang. Setelah melewati berbagai rintangan, si kancil dan kawan-kawannya tiba di sebuah padang rumput luas. Mereka bingung karena tak melihat tanda-tanda keberadaan kerajaan di ujung pelangi. Namun tiba-tiba, si kancil teringat semua kebaikan yang telah ia lakukan selama perjalanan. Ia telah membantu Longlong mengatasi ketakutannya pada air, menghibur kelinci putih yang merindukan rumah, dan bahkan membuat mak lampir tersenyum dengan leluconnya. Saat itulah si kancil menyadari sesuatu yang penting. Kerajaan yang ia cari bukanlah tempat fisik, melainkan perasaan damai dan bahagia ketika ia menolong sesama tanpa pamrih. Tepat ketika pemahaman itu muncul, sebuah pelangi indah terbentang di langit. Si kancil dan teman-temannya terkesima melihat bayangan mereka sendiri terpantul di atas awan, seolah-olah mereka telah masuk ke dalam kerajaan di ujung pelangi yang sesungguhnya. Mereka tertawa bahagia, merayakan penemuan mereka dengan menari dan bernyanyi di bawah pelangi. Si kancil merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah menemukan arti sejati dari petualangan dan persahabatan. Namun, tepat ketika si kancil hendak berterima kasih kepada teman-teman barunya, semuanya mulai memudar. Pemandangan indah itu perlahan menghilang, digantikan oleh suara alarm yang berbunyi nyaring. Tiba-tiba, cerita beralih ke sebuah kamar tidur anak-anak yang penuh dengan boneka dan buku cerita. Seorang anak kecil terbangun dari tidurnya, mengucek mata dengan tangan mungilnya. Ia memeluk erat sebuah boneka si kancil yang tersenyum. Perlahan-lahan, anak itu menyadari bahwa petualangan luar biasa yang baru saja ia alami hanyalah mimpi indah hasil imajinasinya yang liar. Meski begitu, senyum lebar tetap menghiasi wajah polosnya. Ia berjanji dalam hati untuk menceritakan petualangan si kancil dan kerajaan di ujung pelangi kepada teman-temannya di sekolah nanti. Sambil memeluk boneka si kancilnya, anak itu turun dari tempat tidur, siap memulai hari baru dengan semangat dan ketulusan hati yang ia pelajari dari mimpinya. Cerita si kancil dan kerajaan di ujung pelangi mungkin hanya sebuah mimpi, tapi pelajaran tentang ketulusan hati, kerjasama, dan makna sejati kebahagiaan akan terus hidup dalam imajinasi anak-anak, menginspirasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jika adik-adik sekalian suka dengan cerita dongeng ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya.